Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita bersama-sama mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Persiapkan hatimu, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau meresponi dan kita mau bertanggung jawab atas respon kita. Mohon maaf atas keterlambatan kami pagi hari ini. Namun saya percaya tidak mengurangi sukacita kita untuk menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Oh, Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Kau telah buktikan cintamu kepada kami Tuhan. Terima kasih. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab
tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Oh, hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Mari bersama-sama kita mau katakan, hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Oh, selamanya kau ku cinta. Hanya Engkau pengharapan, hanya Engkau jawaban hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kaulah penyelamat hidup kami, Kaulah kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh hati berlimpah dengan syukur, jiwa kami bersuka cita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup.
jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari yang bersyukur katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolong kami, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita bersyukur kembali lagi Tuhan memberikan pada kita satu kesempatan untuk disatukan dalam persekutuan indah di Per Every Morning with Sema. Pagi hari ini kita akan menerima renungan dari hambanya Bapak Pendeta Wigan Sugandi, Gembala dari Lifehouse yang ada di Jakarta. Terima kasih Pastor untuk waktunya, kami persilahkan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Saya akan membawakan sebuah perenungan. Kalau saudara senang dengan judul, saya akan berikan judul adalah kebodohan. Ya, kebodohan. Tidak ada orang yang suka kalau dibilang dirinya bodoh. Ya. Tidak ada orang yang mau jadi orang bodoh. Semua orang maunya jadi orang cerdas, jadi orang bijaksana, jadi orang cakap. Tetapi saudaraku tentunya pengertian dari bijaksana atau cakap menurut Alkitab itu berbeda dengan apa yang dipahami dunia. Ya. Kalau menurut konsep dunia tentunya orang yang pintar, orang yang IQ-nya tinggi itu bukanlah orang yang bodoh. Tetapi tidak demikian dengan Alkitab ya. Kalau di Alkitab siapapun bisa melakukan kebodohan itu. Ya. Seberapapun berhikmatnya dia, seberapapun pintarnya dia bisa melakukan kebodohan. Seberapa dia diurapi oleh Tuhan sekalipun, dia bisa melakukan kebodohan. Salomo yang dikatakan orang paling berhikmat, dia pernah jatuh ke dalam kebodohan. Ya. Orang yang menentang Tuhan adalah orang yang bodoh. Makanya begini, kita harus ingat bahwa stupid is what the stupid does. Kebodohan adalah apa yang dilakukan seseorang. Jadi siapapun kita ya, mau belajar teologi sampai S3 pun bisa loh melakukan kebodohan. Kalau konsep dunia, profesor tidak mungkin bodoh. Tapi kalau Alkitab, oh bisa. Mau profesor pun bisa melakukan kebodohan. Nah seringkali kita menuding orang kan pribadinya. Nah itu yang Alkitab tidak mengajarkan demikian. Stupid is what the stupid does. Kebodohan itu bukan soal pribadinya.
tapi apa yang dilakukannya. Nah, coba kita mau lihat dulu Mazmur 85 ayat yang ke-9. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Nah, saudara, rupanya ada kemungkinan orang yang sudah pintar Tuhan, ya. Tapi memang bisa. Kenapa bisa orang yang udah pintar pun bisa kembali kepada kebodohan? Karena again, kebodohan itu bukan soal gelar, bukan soal usia. Ada orang udah umur 70, 80 tahun juga tetap bisa melakukan kebodohan. Kebodohan itu lebih kepada state of character. Kebodohan itu masalah apa yang kita lakukan. Makanya tadi saya katakan, siapapun bisa melakukan kebodohan. Nah, berarti apa? Masalah bodoh atau berhikmat sangat ditentukan oleh respon kita terhadap firman Tuhan. Masalah bodoh atau berhikmat sangat ditentukan oleh respon kita terhadap firman Tuhan. Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Itu yang bijaksana. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, jadi respon kita terhadap firman Tuhan itu yang akan menentukan apakah kita bodoh atau kita bijaksana. Respon kita tuh gimana? Tadi kan setiap orang yang mendengar perkataanku, dengerin juga khotbah tapi tidak melakukan. Iya, sama dengan orang bodoh. Nah, sekarang kita harus tanya sama diri kita sendiri, kita itu sampai di tahap mana? Tahap mendengar saja, tapi kita nggak pernah merenungkan. Atau kita maju satu langkah, tidak hanya mendengar, tapi kita juga merenungkan. Tapi harusnya dituntaskan, mendengar, merenungkan, sampai pada titik melakukan. Jadi sekali lagi ya, Bapak Ibu Saudara, saya percaya di Shema ini menerima banyak sekali input-input yang sangat baik, ya, pengetahuan-pengetahuan yang sangat hebat. Tapi ingat, itu tidak otomatis membuat kita jadi cerdas di hadapan Tuhan. Kebodohan adalah tentang state of character, apa yang kita lakukan. Kita tahu banyak, tapi itu membuat kita jadi sombong. Maaf, kita tetap tidak cerdas, kita tetap tidak pintar di hadapan Tuhan. Kita tetap dalam kebodohan. Nah, jadi perlu belajar. Oh, perlu, saudara, perlu. Tetap perlu belajar, tapi jangan sampai cuman di stadium belajar mendengar, tapi kita nggak tuntaskan sampai di melakukan. Nah, orang yang bijaksana itu harus sampai selesai, sampai di melakukan. Ya. Saudara, manusia hidup itu dibatasi oleh 3 hal. Ya, pengetahuan di kepalanya, iman dalam hatinya, nilai-nilai yang dipakai untuk membangun kehidupannya. Saya ulangin lagi, manusia hidup itu dibatasi oleh 3 hal. Yang pertama, pengetahuan di kepala mereka. Kita harus memperluas pengetahuan kita. Tapi bukan hanya itu saja, iman dalam hati kita juga harus diperkuat. Sebab manusia juga dibatasi oleh hal itu, pengetahuan di kepala, 1, 2, iman dalam hati, 3, nilai-nilai apa yang kita pakai untuk membangun kehidupan kita. Nah, dari 3 hal ini akan keluar output tindakan kita. Bagaimana kita memperlakukan orang, bagaimana kita memperlakukan sesama. Ya. Ini akan keluar bagaimana kita bersikap di situasi-situasi ketika kita terjepit, ketika kita dalam kesulitan-kesulitan. Ini akan sangat terpengaruh pada 3 hal ini. Pengetahuan di kepala, iman dalam hati, nilai-nilai yang dipakai untuk membangun kehidupan kita. Ya. Makanya saya percaya itu begini, belajar itu perlu, sangat perlu.
iman pun perlu. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya. Remato Kristus, rema yang kita dapatkan dari perenungan-perenungan firman Tuhan. Ya. Dan yang kita hidupi. Dan value yang dipakai untuk membangun kehidupan. Value itu sangat penting. Sebab value itu menjadi dasar dari karakter kita. Dasar kenapa kita bertindak sesuatu itu sangat dipengaruhi oleh value. Nilai itu sangat penting. Nah, itulah sebabnya saudara, ya, saya hanya ingin mengingatkan bahwa siapapun kita, sesuai yang Mazmur bilang tadi, kita bisa loh kembali kepada kebodohan. Ya, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Aku mau mendengar, kata Daud. Kenapa? Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Nah, saya percaya adanya Shema ini, ya, ada kata mendengar juga tadi di sana dalam Mazmur 85. Saya percaya bahwa dengan adanya Shema ini juga memiliki tujuan supaya kita tidak kembali kepada kebodohan kita. Jangan sombong, jangan merasa diri sudah cerdas, sudah pintar, sebab siapapun kita, termasuk saya, kalau kita tidak mawas diri, kita sangat bisa melakukan kebodohan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Pak Bintang. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Wigan untuk renungan pada pagi hari ini yang memberkati kita. Kami ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang ada bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk seluruh Sobat Sema, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan melalui media Zoom. Sini ada beberapa yang sudah open cam, ada Bapak Yahya, Pak Siswo, lalu ada Ibu Veronica, kemudian ada Bapak Sulaiman, Ibu Putri, lalu ada Pak Arnold, ya. Ada Ibu Ramona juga, kemudian Pak Torang, Pak Edi, juga Bapak Ibu Saudara lainnya, ya. Shalom, selamat pagi. Lalu untuk semua jemaat CNC, jemaat Tuhan yang menyaksikan melalui Facebook, YouTube, selamat pagi untuk Pak Suranta dan Ibu sekeluarga. Lalu ada Pak Leonard Jason, ada Pak Leo Kesek dan Ibu, ada Pak Miming dan Ibu juga. Kemudian ada Pastor Benny Siwarjaya beserta Ibu sekeluarga. Lalu ada Mama Endang Kansil di Palu. Lalu ada Pak Santo juga. Selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Lalu ada Bapak James Masih dan Ibu sekeluarga. Ada Ibu Eva Sulis sekeluarga. Lalu ada Pak Yotam dan Ibu, Pak Jeffrey juga dan keluarga yang di Bandung. Juga setiap Bapak Ibu yang biasa menyaksikan, namun mohon maaf tidak di sini. Kita orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita tutup di Prayer Every Morning pagi ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, oh tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Oh, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang menegur, menasihati kami, menuntun pada jalan yang benar. Biar kami memperhatikan cara kami merespon kebenaran firman-Mu setiap hari Tuhan, agar kami tidak lalai, agar kami tidak gagal, agar kami tidak jatuh dalam kebodohan yang sama. Biarlah Tuhan memberkati, menyertai selalu Bapak Pendeta Wigan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, khususnya dalam pengembalaan. Biar melalui seluruh kehidupannya Tuhan, nama-Mu saja dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau sediakan bagi kami semua. Kami percaya hari ini hari yang luar biasa yang Kau sediakan bagi kami. Kami ingin menjalani hari ini bersama-Mu Tuhan. Tidak ada hal yang perlu kami takutkan dan khawatirkan, sebab kami bersama dengan-Mu. Allah kami Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai pada kesudahannya. Apapun yang menjadi bidang profesi, pekerjaan, pelayanan kami, bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Kami berdoa satu hati untuk saudara, keluarga, jemaat Tuhan yang sedang sakit. Biar jamahan tangan yang ajaib itu menyembuhkan dalam nama Yesus. Mengangkat setiap sakit penyakit, digantikan dengan tubuh yang sehat. Dengan tubuh ini kami memuliakan, menyenangkan hati-Mu. Kalau ada yang berbeban berat atau telusu karena persoalan, masalah, tantangan hidup, ada Roh Kudus yang lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini, yang memberikan kami hikmat, kekuatan, semangat untuk melewati segala sesuatu. Kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar, jawaban doa indah pada waktunya. Terlebih dari semuanya, Roh Kudus pimpin kami untuk semakin hidup takut akan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dan sesama, hidup dalam kasih dan kebenaran ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami berpisah, kami percaya Kau menyediakan berkat bagi kami semua. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Wajahnya menyinari kita dengan kasih karunia, tangannya yang kuat menuntun, menyertai kemanapun kita pergi. Sehingga apa yang kita kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung, nama Yesus Tuhan dimuliakan. Kekasih Tuhan, anak Bapa yang dikasihi, murid Kristus yang sejati, terimalah berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemputmu. Percayalah hidupmu semakin serupa seperti Kristus, bertanggung jawab hidup merindukan langit baru, bumi baru. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, siap jadi berkat bersama kita, katakan amin. Terima kasih Pastor Wigan, terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, shalom.